Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua oleh Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Kanjeng Pangeran Siswandi SHMW dari Serena Kapolri dalam rangka deklarasi dilanjutkan penandatanganan deklarasi bersama dalam rangka anti radikalisme, terorisme dan anti narkoba. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sultan Demak, Sultan dan Raja pemangku adat dari Sabang sampai Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya belum kenal satu persatu, jadi belum bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan, perkenankan kami dengan segala rendah hati untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu mungkin kita sama-sama untuk kita sampaikan kepada anak bangsa. Para sultan, pemangku adat yang kami muliakan, kami sangat terharu, sangat memberikan apresiasi bahwa sejak tadi siang setelah kami mendarat di Semarang, kami dijemput dari tim Kesultanan Demak. Sebetulnya juga kami punya sahabat di sini, Bapak Kapolda, tapi karena dengan kesibukannya Bapak Gubernur Akpol, sahabat kami, dan beliau membantu fasilitas sebuah kendaraan dan driver untuk ke Demak. Saya Taruna Akpol dari tahun 80 sampai tahun 84. Saya pernah singgah ke Demak di Masjid Demak. Tapi alangkah tadi saat kita masuk, hotelnya romantis, bersih, Pak. Kita sudah masuk tadi, sempat mandi, baru kami kemari. Para pemangku adat Kesultanan Senusantara, tadi sangat bangga kami bahwa kita menyatu dari Sabang sampai Merauke. Ada ikrar, ada deklarasi, dan acara ini adalah Muktamar Nusantara yang mungkin sudah dimulai dari kemarin. Tentu ada hal-hal beberapa yang perlu kami sampaikan, yang perlu kita sharing, yang perlu kita sama-sama ketahui. Tadi Pak Sultan yang mulia sudah menyampaikan, kita akan deklarasi anti korupsi, anti radikalisme, anti pungli, anti narkoba, sampai dengan terakhir tadi anti kemiskinan. Saya ambil kapling salah satu di bidang kami tentang narkoba. Karena apa? Para yang mulia kembali nanti ke wilayah masing-masing, tolong sampaikan ini pesan kami kepada saudara-saudara kita, kepada anak bangsa kita, terutama umat Islam. Indonesia diprioritaskan saat ini menangani 3 kejahatan. Tentu yang lain akan berurutan.
yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba. Apakah itu korupsi? Korupsi adalah penjabat negara yang mempunyai kewenangan dan kedudukan dan jabatan yang rakus, yang tidak mensyukuri. Tidak ada kiai-kiai korupsi. Pasti orang yang punya jabatan, orang yang tamak, orang yang rakus, dia akan korupsi. Ini adalah tergantung dari moral. Tadi sudah disampaikan kepada Yang Mulia, aparat diundang untuk deklarasi kemari, nggak hadir. Padahal diundang, kita dikasih makan juga, gitu. Ya kan? Korupsi merusak moral anak bangsa. Ini kami titipkan pesan-pesan ini kepada pemangku-pemangku adat Yang Mulia. Yang kedua, terorisme, termasuk pemahaman radikal. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan umatnya itu yang salah, itu yang anarkis, itu yang korupsi, itu yang pungli. Tidak ada. Apalagi agama Islam. Semua tidak diridhoi oleh Allah. Jadi pemahaman ini kalau salah penyampaian atau yang nerima salah, makanya dia akan jadi radikalisme. Dia akan memberontak seperti ISIS, yaitu teroris. Yang ketiga yang lebih parah, yang sudah masuk ke semua lini, yaitu narkoba. Tidak mengenal agama, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal usia, tidak mengenal anak ustadz siapapun. Tinggal nunggu waktunya, dia akan ditabrak oleh narkoba. Saya titip pesan bagaimana nanti pemangku-pemangku adat yang kami muliakan, cari satu dalil, disampaikan kepada semua umat bermitra dengan agama yang lain, bahwa narkoba itu haram. Kita umat Islam, tatkala memasuk restoran yang ada haramnya, boleh kita katakan itu babi, kita bisa nggak makan, kita bisa nggak masuk, karena sudah dicekokin dari landasan moral kita itu dari kecil bahwa itu haram. Tapi anak-anak sekarang enggak, gaya-gaya perlinting, ya kan, sok tahu, sok jagoan, macam-macam. Sudah sampai ke lapisan SD. Kita ambil ruang lingkup tadi yang Demak adalah kota kecil, Demak adalah kota wali. Harus steril, harus bersih dari narkoba. Kita penjabat negara, kita penjabat swasta, kita pemangku adat yang mulia, kita akan hancur tatkala keluarga kita, anak kita kena narkoba. Itu yakin. Mari kita bangun untuk menyelamatkan anak bangsa kita. Yang hasil penelitian dari BNN dan UI itu satu hari meninggal 40-50 mati sia-sia karena narkoba. Kami di sini bersama Ketua GPAN dan para kepala bidang generasi peduli anti narkoba ingin menyelamatkan anak bangsa kita, saudara-saudara kita yang terjerumus karena narkoba, karena tidak dipahamin, tidak diketahui, sehingga dia sebagai korban dan pecandu. Itu yang perlu kita selamatkan, itu yang perlu kita obatin. Kalau bapak-bapak yang mulia nanti mengetahui saudara-saudara kita, warga kita, umat kita, satu kampung kita, kalau ada yang sudah kejerumus di dalam narkoba, dia sebagai korban dan penyalahguna, silakan mendaftarkan diri, silakan melaporkan diri. Itu nggak dipenjara Pak, nggak dituntut pidana, itu undang-undang. Mungkin di sini ada Pak Polisi, Pak Jaksa, polisinya udah pulang Wakapolres ya. Jangan ditakut-takutin.
Pecandu, penyalahguna jangan ditakut-takutin. Ini tugas kita. Mereka korban, mereka pecandu, sudah kehilangan kehidupan masa lalunya. Mereka sudah berantakan kehidupan masa kininya. Jangan masa yang akan datangnya tambah nggak jelas. Itu yang perlu kita selamatkan. Pemerintah sudah tegas, BNN tegas dan humanis, tegas terhadap para sindikat, tegas para pengedar, tegas para penyelundup, hukum mati, silakan. Selama Indonesia ini berdasarkan atas hukum, ya kita patut taat dan hukum. Hukuman mati silakan. Jangan diupas lagi melanggar HAM, nggak selesai-selesai. Kecuali negara kita berdasarkan kerajaan hukum. Nah, bagi para penyelundup dan pecandu narkoba itu undang-undangnya supaya diobatin, direhabilitasi. Itu yang kita gaungkan dari GPN, memberikan drug amnesty kepada para penyalahguna dan pecandu. Pemerintah akan bohong. Salah satu institusi yang mendeklarasikan hebat, dia bisa menyelesaikan masalah narkoba, itu bohong. Yang mulia, semua ada di kita, semua ada di masyarakat. Peran serta masyarakat itu ada di dalam Undang-Undang Pasal 54, Undang-Undang Nomor 35 2009. Peran kita. Apa yang kita berbuat kalau warga kita itu kena narkoba? Apa yang kita lakukan kalau aparat kita penegak hukum itu terlibat narkoba? Kita yang ngawasin. Kita pemangku-pemangku kita ini. Sampaikan. Sekarang udah zaman terbuka. Sejak dideklarasikan ya tim anti pungli dan tim anti pungli, banyak oknum-oknum yang sudah ditangkap, jalan berterus. Ini kami sampaikan, mudah-mudahan yang mulia nanti kembali yang dari Sabang sampai Merauke tadi, perpanjangan tangan, sehingga deklarasi kita, tanda tangan kita ini bukan seremonial. Kita terus berlanjut terus, kita akan bermitra terus. Tanpa kita kerjasama, tanpa kita mitra bersama, nggak akan jalan. Makanya dengan acara ini tentang wawasan Nusantara, semua dikumpulkan oleh tuan rumah yang mulia dari Sultan Demak. Saya sangat memberikan apresiasi, Pak. Tidak gampang untuk menyatukan. Adanya itu gentok-gentokan, ada-adanya itu mengungkit salah-salah orang lain. Tangan kita menunjuk orang lain satu salah, 4 telunjuk itu nunjuk diri kita salah, orang tanpa disadari. Orang berani mengungkap aib orang lain, tapi tidak pernah berani mengungkap aibnya diri sendiri. Yang sudah koreng, yang sudah busuk diungkap lagi. Kapan kita membangun bangsa kita ini? Tadi saya kepada yang mulia sudah ngobrol-ngobrol ya, jangan disalahgunakan agama. Agama manapun tidak akan mengajarkan kepada umatnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Jangan kita dipolitisir, diadu domba, tidak selesai-selesai. Jadi zaman penjajah dulu diadu domba. Yang senang orang luar negeri, Pak ya. Tadi yang mulia udah ngobrol dengan saya. Kita sepakat. Jadi sekali lagi, Pak yang mulia, yang hadir di sini, apapun yang tadi sudah kembali, kami sekali lagi terima kasih yang mulia dari tim, dari rombongan dari Jakarta, kami berenam ke sini. Tidak bisa dengan kata-kata lain kami mengucapkan, Pak, beribu-ribu terima kasih, memberikan apresiasi. Ini beban moral kepada kami yang harus kami kerjakan, yang harus kami laksanakan. Ini amanat. Tidak kita laksanakan, kita dosa. Dan saya komit, insya Allah, Pak, saya selalu keliling kemana-mana dengan niat ikhtiar bahwa saya akan menyelamatkan anak bangsa semampu saya. Saya sudah digaji oleh rakyat, saya bisa bertugas
Alangkah amanah itu apabila tidak saya sampaikan, saya berdosa. Ini adalah tanggung jawab moral kepada kami. Nanti kalau bapak-bapak yang mulia mungkin lewat Jakarta, kantor Generasi Peduli Anti Narkoba itu ada di Cawang Kencana. Pak Sultan yang mulia sudah mampir, yang mengundang kami datang sendiri, sehingga kami harus datang ke sini. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah belel, yang sudah mau mati macam-macam. Pesan satu saya, apabila ada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang kena kejerumus dalam kasus narkoba sebagai penyalahguna dan pecandu, jangan dianggap aib, jangan malu, jangan dibuang. Itu yang perlu kita selamatkan. Biasanya penjabat, kiai macam-macam kalau anaknya kena malu. Tidak, kita cari solusinya. Mudah-mudahan dengan pelopor yang mulia dari Kesultanan Demak dan pemangku adat raja dari Kesultanan Nusantara, kita sama-sama komit, kita sama-sama menandatangani deklarasi, sehingga kita nanti kembali ke daerah, insya Allah Indonesia akan bersih daripada narkoba. Demikian kami kurang lebih Pak Sultan, Pak pemangku adat yang mulia, kalau ada tutur kata kedatangan kami tadi sampai kami kembali nanti, kami dari rombongan Jakarta mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kesilapan tutur kata kami bukan kami sengaja ya. Sebetulnya saya bicara ini harusnya di bawah tadi Pak. Kualat nanti kalau aku bicara di sini. Tapi kalau yang sudah ditancapkan di sini ya nggak mau gitu. Saya bicara di pedum. Jadi mau ini jenayah yang mulia ya. Demikian sekilas informasi dari kita bahwa katakan tidak kepada narkoba itu perlu dari dalam hati moral kita. Perlu kita cekokin, perlu kita suguhin secara agamais. Kalau nggak habis generasi kita, habis. Sehingga bandar-bandar tadi yang disampaikan oleh Ketua BPAN akan bangkrut, akan pulang sendiri. Kalau kita yang maki-maki sudah nggak ada. 60% tahanan kita semua adalah penyalahguna dan pecandu narkotika. 20 sekian persen sindikat. 60% inilah yang perlu kita selamatkan. Itu yang bikin overkapasitas lembaga-lembaga pemasyarakat. Demikian panjang lebar, kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kesilapan, kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Kanjeng Pangeran Siswanti yang sudah memberi sambutan